Ini kan berarti sindiran ya, sindiran dan hinaan dari Allah, pastinya begitu. Allah udah kasih tahu bahwa hari kebangkitan setelah kematian itu ada. Allah udah kasih tahu hari pembalasan itu ada. Nah, orang ini mempertanyakan itu. Kita ambil sekarang tadaburnya ya, tadaburnya. Dari pertanyaan Allah kepada orang yang bertanya-tanya. Amma. Allah mempertanyakan orang-orang yang bertanya-tanya ini. Ini kan berarti sindiran ya, sindiran dan hinaan dari Allah, pastinya begitu. Untuk sesuatu yang sangat besar, sangat penting, mereka masih saja meremehkan, bahkan mendustakan dalam bentuk saling bertanya-tanya yang tujuannya bukan untuk mendapatkan informasi sebenarnya. Maknanya adalah bahwa nggak semua pertanyaan itu bagus. Nggak semua pertanyaan-pertanyaan, karena tadi konotasi nahunya atau balagonya tadi, yang banyak itu, nggak semua pertanyaan-pertanyaan itu bagus. Tetapi gini kadang-kadang, kita tuh tanpa sadar suka mempertanyakan Allah. Mempertanyakan keputusan Allah. Itu nggak boleh sebetulnya. Apalagi mengingkarinya. Secara adab ya. Nah, sesama orang Quraisy yang saling mempertanyakan karena jelas tujuannya menghinakan, maka ini jelas-jelas dikecam di dalam ayat ini ya. Amma an ayyi syai'. Tentang apa mereka bertanya-tanya. Walaupun nanti dijawab ayat setelahnya kan. Anin naba'il azim alladzi hum fihi yakhtalifun. Walaupun nanti dijawab lagi kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kemudian dijelaskan lagi nanti fenomena alamnya ya. Untuk menghantarkan logika mereka secara retoris di sini agar puas bahwa hari kebangkitan itu pasti adanya. Gitu ya. Jadi betapa jeleknya pertanyaan mereka yang dihinakan juga dengan kalimat tanya. Ini barangkali cara Allah retorika Al-Quran dalam menyudutkan orang yang menyudutkan agama dengan cara mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya, kalau bahasa konyol manusia kayak Aisyah itu kamu nanya. Nanya beneran kan gitu. Ya. Padahal itu sebuah kecaman ya, bahwa jelek sekali mempertanyakan hal seperti itu. Misalnya apa? Mempertanyakan kasih sayang seorang ibu. Ya, padahal dia sudah sangat merasakannya. Jelek nggak itu? Jelek. Kamu mempertanyakan mama. Atau kamu saling bertanya tentang kasih sayang mama kepada kalian. Ini kalau ibu-ibu ya contohnya ya. Ya, gitulah manusia. Yang seringkali lalai terutama anak-anak terhadap kebaikan bundanya. Sehingga kadang-kadang mereka saling mempertanyakan kebaikan dan kasih sayang si mama. Yang padahal kalau mereka mau mikir sedikit aja betapa kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, cuma kadang-kadang mengharap kembali. Kadang-kadang, walaupun tidak mungkin bisa dibayar. Bagai sang surya menyinari dunia. Wah, berarti Muhammadiyah itu. Jadi dalam praktik keseharian
terkadang ada ya anak-anak yang masih mempertanyakan kasih sayang ibu, padahal nama kedua ibu adalah kasih sayang. Makanya ibu-ibu yang gemuk itu penyayang, Ustaz Deden. Sayang satu lagi, sayang nggak habis, sayang sisa. Itu biasanya ibu yang gemuk itu penyayang. Kalau yang kurus berarti tidak penyayang, Ustaz. Saya nggak bilang gitu sih ya, tapi ya dia lebih sayang sama badannya kayaknya, Ustaz Deden. Sayang juga dia, tapi sayang sama badannya. Oh Jadi iya, dua-duanya penyayang. Yang gemuk dua-duanya penyayang ya. penyayang, iya, yang kurus juga penyayang. Baik, jadi di sini betapa buruknya ya orang-orang yang sudah merasakan dan andai mau menggunakan akalnya, membaca ilmunya, dia pasti akan meyakini. Apalagi orang-orang Quraisy yang dekat dengan Rasulullah yang bisa bertanya kapan saja. Baik, silakan Ustaz Deden. Baik, Ustaz. Ternyata bertanya-tanya tentang sesuatu yang sudah jelas adanya dari Allah itu bagian dari keburukan. Yang hanya pantas dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Allah udah kasih tahu bahwa hari kebangkitan setelah kematian itu ada. Allah udah kasih tahu hari pembalasan itu ada. Nah, orang ini mempertanyakan itu. Mempertanyakan hari kebangkitan, mempertanyakan hari pembalasan. Perbuatan mereka mempertanyakan yang sudah ada informasinya dari Allah itu bagian dari keburukan. Keburukannya bukan keburukan biasa, tetapi keburukan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman. Karena pertanyaan itu menunjukkan pengingkaran. Kata Uben tadi, mungkin tentang hari kiamat tidak tasawuf di sini untuk kita. Tetapi dalam hal yang lain, kenapa ya Allah nggak ngijabah doa aku gitu? Bisa jadi ke situ. Padahal kan yang namanya doa, kata Allah, gimana? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah ngasih tahu, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah orang yang berdoa ketika berdoa. Kan itu sudah jelas tuh. Terus masih bertanya aja. Irahannya ya dijabah teh gitu. Sesama mereka. Gitu. Itu mungkin walaupun tidak se ekstrim pertanyaan orang-orang mukazibin kepada hari pembalasan, tetapi ada kemiripannya gitu. Baik, Ustaz. Ada yang mau bertanya? Nah ini Ustaz. Bertanyanya semantik, Ustaz. Bertanya semantik. Silakan, Bu Nasra. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kita bertanya masalah Palestina gitu, Ustaz, kok belum datang ya pertolongan Allah? Itu juga sebuah pengingkaran ya, Ustaz. Jadinya gitu pas saya dengerin pembahasan tadi, Ustaz. Mungkin saya terlambat. Ya, itu kan nanti bisa lari kepada menuju introspeksi diri. Maksudnya boleh jadi positif gitu kan. Tapi kalau kita kemudian larinya ke negatif, itu yang berdosa. Maksudnya nanyanya ngeledek gitu ya, Ustaz, ya, orang Quraisy itu ya, Ustaz? Iya. Iya, kan kita tuh ngeluh aja kan dosa sebetulnya ya. Ih, panas banget sih. Itu kan sebetulnya di mata Tuhan dosa. Karena kan
suasana apa suhu, kita nggak ikut campur tekanannya. Kalaupun ada sesuatu yang salah, pasti ya karya kita sendiri kan. Efek rumah kaca misalnya atau penebangan dan lain-lain. Ya, ya. Jadi mengeluhkan sesuatu yang sesungguhnya sangat baik buat kita, lebih banyak kebaikannya lalu kita keluhkan, itu kan dosa juga. Iya. Hmm. Tapi jika maksudnya adalah mencari ilmu, mencari informasi gitu, konotasi positif yang nggak berdosa. Iya, iya. Mungkin Ya. pertanyaan apa tadi tentang sesuatu yang kita harapkan, terus kenapa ya Allah belum itu, bisa jadi karena Allah memperingatkan kita karena ada hal yang menyebabkan tidak terjadinya yang kita inginkan itu karena ulah kita juga gitu, bisa juga ya Ustadz ya. Bisa iya, bisa dilindungi, jangan terjadi. Kalau terjadi mungkin akan mencelakakan kita, bisa jadi. Jadi kemungkinan itu masih sangat luas. Iya, iya. Tapi di Kemungkinan kasus satu. amma yatasaalun ini adalah sebenarnya Allah mengingatkan orang yang kemudian menghina gitu ya Ustaz ya. Udah tahu padahal hari akhir itu, tapi mereka masih mempertanyakan gitu. Padahal kan informasinya udah jelas gitu ya Ustaz ya. Kenapa jadi Ya, Allah jelas. ingkar gitu ya Ustaz, Iya. untuk bisa memahaminya. Iya, tapi nanti kita akan korelasikan dengan ayat-ayat setelahnya. Iya Ustaz. Ya. Oke. Bahwa nanti ada penjelasannya bahwa kiamat an-naba'ul azim yang mereka pertanya-tanyakan itu sebetulnya ini loh, Iya, bentuk prosesnya terjadinya seperti apa dijelaskan. Oke. Yes. Mungkin Ustaz, terkait Makasih. Palestina ini, Ya, contohnya kayak gini Ustaz. Kita kan yakin ya bahwa Palestina itu akan merdeka. Kita yakin karena Allah sendiri yang bilang dalam surah Al-Isra. Iya. Terus orang tuh nyinyir ke kita, mana keyakinan ente? Tuh nggak merdeka-merdeka. Nah, gitu. Nah itu yang Itu yang ngaco tuh gitu ya. Yang ngaco tuh itu. Oke. ya. Oke. Oh iya, iya. Oke. Baik. Yang Ustaz. ngeledek gitu ya. Yang ngeledek itu. Kok sekarang malah makin kacau tuh Gaza gitu ya. Makin rusak tuh Gaza. Nah itu yang pertanyaan itu yang amma yatasaalun. Dia menyoal sesuatu yang sudah pasti dan diyakini oleh orang-orang yang beriman. Mereka malah ngeledek. Iya. Gitu. Mana katanya pasti menang gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Baik Ustadz.